Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan informasi tentang penggunaan dana BOP kesetaraan tahun 2022. Hanya 10 komponen. Dana kesetaraan ini diberikan kepada satuan pendidikan non-formal, yaitu SKB di setiap kabupaten kota. Sebagai dasar hukum adalah Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Permendikbud ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2022 oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, dan ini sudah diberlakukan sejak Januari 2022. Pasal 29, angka 1, dana BOP kesetaraan digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan kesetaraan sesuai dengan komponen penggunaan BOP kesetaraan. Sesuai dengan komponen penggunaan. Nah, kita lihat komponen penggunaannya di mana. Angka 2. Komponen penggunaan dana BOP kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Jadi inilah komponen penggunaan dana BOP kesetaraan. Meliputi A. Penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru ini biasanya yang dibiayai adalah pembiayaan pengadaan formulir, baru pembiayaan publikasi atau penggunaan penerimaan peserta didik baru, dan lain-lain yang relevan dengan poin A ini. B. Pengembangan perpustakaan. Ini dibiayai penyusunan model pengayaan, baru pengadaan buku pengayaan. C. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Nah, di sini dibiayai adalah penyusunan analisis konteks pendidikan kesetaraan. Baru pengembangan silabus, penyusunan RPP, kegiatan pembelajaran di luar kelas, baru penguatan Saka Widya Budaya Bakti. D. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan yang dibiayai di sini adalah penyelenggaraan ujian model, penyelenggaraan asesmen nasional, penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. E. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan. Contohnya pembiayaan pendataan peserta didik, program pendidikan kesetaraan, pembiayaan pembelian ATK, dan bahan-bahan habis pakai. Kita lanjut. F. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini dibiayai adalah pembiayaan mengikuti atau menyelenggarakan peningkatan kompetensi guru dan tendik. Contohnya, diklat, in-house training, workshop, dan lain-lain yang terkait dengan pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan. G. Pembiayaan langganan daya dan jasa. Ini membayar listrik, air, internet, baru penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan, kesehatan. Ini juga diprokes. Protokol kesehatan di sini juga bisa dibiayai.
pemeliharaan sarana dan prasarana. Di sini ada pemeliharaan alat pembelajaran, pemeliharaan alat peraga pendidikan ya, juga pemeliharaan yang kerusakan kecil di bangunan-bangunan dapat dibiayai. Penyediaan alat multimedia pembelajaran. Di sini yang dapat dibiayai adalah pencetakan atau pengadaan modul. Ini bisa penyusunan modul interaktif dan media pembelajaran berbasis TIK, teknologi informasi komunikasi. Baru pengadaan alat-alat keterampilan. Kesetaraan itu kan bisa diberikan keterampilan life skill, bisa diberikan. Jadi untuk mendukung terlaksananya life skill, keterampilan hidup yang sederhana tapi dapat menghasilkan uang bagi peserta didik, maka itu bisa dibeli peralatannya. Alat-alat keterampilan. Bahan praktik keterampilan bisa dibiayai di sini untuk peserta didik. Contohnya kalau kita buat keterampilannya, life skillnya membuat selai nanas, itu bisa kita beli peralatannya untuk selai nanas. Juga membeli bahan praktek dari bahan nanas, itu bisa kita biayai. Pokoknya alatnya dan bahan-bahannya bisa dibiayai. Untuk poin I, penyediaan alat multimedia pembelajaran ini. Juga bisa membeli komputer, laptop, printer, scanner, LCD proyektor bisa dibeli di sini. J, pembayaran honor. Itu guru-guru kan pergi ke tempat-tempat kantong-kantong ataupun tempat-tempat belajar peserta didik di beberapa tempat ataupun di desa-desa. Jadi mereka harus dibayar honornya juga, termasuk masalah transportasinya. Ini penting untuk terlaksananya pembelajaran kesetaraan di kabupaten kota. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.